Halo, selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat ya, anak-anak. Nah, hari ini ya di jam yang pertama kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang membaca percakapan dan menjawab soal berdasarkan percakapan. Namun, sebelum jauh kita masuk ke dalam materi kita, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Nah, biasanya selalu memulai segala aktivitas dengan doa dulu. Nah, silakan anak-anak sekalian mengambil sikap doa yang baik, melipat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan penuh segala ungkapan syukur kami dan terima kasih kami mengucapkan kepadamu karena atas berkat dan kemurahan-Mu kami masih ada hingga pada saat ini. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau bisa memberkati, Engkau bisa menuntun proses pembelajaran kami, semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya Bapa di sorga, kiranya Engkau juga bisa membuka hati dan pikiran kami untuk bisa menerima dan mudah untuk memahami pembelajaran pada hari ini dan seterusnya. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa kami, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke baik, tadi kita sudah selesai berdoa dan sekarang kita mulai masuk ke dalam materi kita hari ini. Nah, silahkan anak-anak mengambil buku paket 2B halaman 64. Nah ya, Ibu ulangi lagi, silahkan kalian mengambil buku paket 2B, buka halaman 64. Nah, di sana judulnya di atas adalah Ayo Membaca. Berarti kalian diminta untuk membaca. Nah, bagaimana bunyi bacaannya? Mari kita baca bersama-sama. Anak-anak di rumah bisa sambil membaca ya. Oke. Ketika jam istirahat sekolah tiba, Johnny bermain dengan Tony. Johnny bercerita kepada Tony tentang permainan gelembung sabun. Johnny pun menunjukkannya kepada Tony. Ayo, bacalah percakapan Tony dan Johnny berikut. Made, kemarin aku bermain gelembung sabun. Permainan apa itu, John? Tanya Made. Johnny menjawab, kamu nanti bisa mencobanya di rumah. Sepertinya seru ya? Iya, sediakan air sabun dan sedotan minuman. Kemudian Tony bertanya, bagaimana membuat gelembungnya? Johnny menjawab, masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun. Tiuplah sedotan limun itu. Gelembung akan keluar dari sedotan itu. Wah, bagus sekali. Aku akan mencobanya. Ingat ya, bermain gelembung air harus di halaman rumah, jangan di dalam rumah. Baiklah, terima kasih atas ceritamu yang menarik. Nah, itulah bunyi percakapannya. Kalau di atas tadi, bacalah percakapan Tony dan Johnny. Tapi di sini sepertinya ada kesalahan ya, di sana ada nama Made. Atau bisa juga ini percakapannya dilakukan oleh 3 orang ya. Johnny, Made, dan Tony. Oke, nggak apa-apa ya kalau ada kesalahan sedikit, ini dari buku paketnya. Nah, selanjutnya setelah membaca percakapan antara Tony dan Johnny, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan ini kalian jawab berdasarkan percakapan di atas. Bagaimana bunyi pertanyaannya? Nomor 1. Apa mainan yang diceritakan Johnny? Nomor 2. Bagaimana cara memainkannya? Nomor 3. Apa wujud air sabun? Nomor 4. Tuliskan ciri-ciri benda gas
berdasarkan cerita tersebut. Nomor 5, bagaimana cara membuat gelembung sabun dengan cara ditiup? Nah, kemudian benda apa saja yang termasuk benda gas? Nah, lalu dapatkah benda tersebut dijadikan mainan? Nah, tidak semua benda gas bisa dijadikan mainan ya anak-anak. Contoh, gas LPG tidak bisa untuk dijadikan mainan anak-anak. Gunanya untuk apa? Untuk memasak di dapur. Nah, untuk menghidupkan kompor gas. Jadi tidak bisa dimainkan oleh anak-anak. Jadi tidak semua benda gas bisa dimainkan. Nah, kalau di sini pertanyaannya, dapatkah benda gas tersebut dijadikan mainan? Ingat, memang betul tidak semua benda gas bisa untuk dijadikan mainan, tapi ada benda gas yang bisa dijadikan untuk mainan. Nah, kemudian ayo ceritakan kepada teman sebelahmu. Nah, di sini tugas kalian ada 3. Ada 3. Yang pertama, kalian membaca percakapan. Ya, pada saat kalian membaca percakapannya, buatlah dalam bentuk video. Nah, kemudian yang dibuatkan dalam bentuk video, kalian menjawab pertanyaan yang kedua yang ada di bawah. Nah, itu juga dalam bentuk video ya. Kalian menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah benda apa saja yang termasuk benda gas? Kemudian, dapatkah benda tersebut dijadikan mainan? Nah, yang dibuat dalam bentuk video ada 2 ya. Yang pertama adalah membaca percakapan, dan yang kedua adalah menjawab kedua pertanyaan yang ada di paling bawah. Nah, itu adalah kedua tugas yang dibuat dalam bentuk video. Kemudian tugas yang ketiga adalah kalian menjawab ke-5 pertanyaan. Nah, di sana ada 5 pertanyaannya dari nomor 1 sampai ke nomor 5. Nah, untuk jawabannya ini ya kalian bisa jawab di buku tugas kalian. Ya. Jadi untuk jawabannya kalian bisa menjawabnya di buku tugas kalian. Oke? Jadi ada 3 ya tugasnya. Ibu ulangi lagi, tugasnya adalah yang pertama kalian membaca percakapan. Nah, pada saat membaca percakapan, buatlah dalam bentuk video. Kemudian menjawab kedua pertanyaan yang di paling bawah, itu juga dibuat dalam bentuk video. Dan kemudian yang ketiga adalah kalian menjawab ke-5 pertanyaan. Nah, dari sana ada 5 pertanyaan dari nomor 1 sampai ke nomor 5. Jawabannya bisa kalian tulis di buku tugas kalian ya, buku tugas bahasa Indonesia kalian. Nah, anak-anak, begitulah untuk pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini, yaitu membaca percakapan dan menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan. Nah, itu tadi ya pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini, masih tentang wujud benda. Ya, kita masih membahas tentang wujud benda. Oke, itulah anak-anak ya untuk tugas hari ini ya, dan untuk materi kita hari ini di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah mudah dipahami? Jadi ya, tadi kalian membaca percakapan, kemudian menjawab soal berdasarkan percakapan. Oke anak-anak, bagaimana untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini? Ibu cukupkan dulu ya sampai di sini, dan besok kita sambung lagi. Oke? Jangan lupa tetap terus jaga kesehatan di rumah, banyak makan sayur dan buah-buahan, istirahat teratur, dan jangan begadang malam-malam. Oke, harus tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.